Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, perkenalkan nama saya Aufa Askalatif dari kelas 12C dan hari ini saya akan melakukan presentasi pengayaan matematika tingkat lanjut. Nah, jadi di pengayaan kali ini tuh saya mau ngebahas apa sih? Nah, di sini saya mau ngebahas turunan fungsi aljabar. Jadi, eh apa sih turunan fungsi aljabar itu? Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini pengertiannya. Pengertian. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru yang mengukur tingkat perubahan suatu fungsi aljabar terhadap perubahan variabelnya, atau secara grafis merupakan gradien garis singgung pada titik tertentu. Turunan ini bisa ditemukan dengan menurunkan pangkat dari fungsi sebelumnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Jadi aturan ini tuh udah ada. Jadi itu bakalan kita bahas yang nanti ada di apa, sifat-sifatnya. Sebentar. Nah, jadi langsung aja kita ke sifat-sifatnya. Di sini ada sifat-sifatnya. Eh Sifat-sifat ini akan membantu kita dalam mengerjakan soal-soal eh turunan fungsi aljabar. Misalkan kayak nomor satu, fx sama dengan k. K itu apa? K itu sama dengan konstanta. Konstanta. Nah, habis itu di sini ada, kalau kita turunin itu dikasih tanda, ada tanda kutip di atasnya. Jadi fx sama dengan k, fx sama dengan konstanta. Fx sama dengan konstanta itu otomatis bakal jadi nol. Kalau nol kita nggak usah tulis di iniannya, di nanti di fungsinya. Itu di sini ada fx sama dengan x. Fx sama dengan x jika diturunkan itu hasilnya satu. Kenapa satu? Ya karena misalkan kita nurunin eh 5 misalkan, x, misalkan x aja. X itu kan sama aja kayak x pangkat satu, ya kan? Sedangkan kalau misalkan kita turunin eh misalnya kita turunin set x, itu jadinya kan eh bisa kita jelasin kalau kita bahas yang nomor 3 dulu. Nomor 3 itu fx sama dengan x pangkat n. Jadi pas x nya diturunin itu nanti jadinya tuh, nanti kalian taruh eh n-nya pangkatnya di depan x. Jadi misalkan ya bisa nanti nanti kita taruh di depan x, taruh n depan x. Habis itu n pangkatnya itu dikurang satu. Ya sama aja kayak yang ada di sini. Nah, dengan fungsi tersebut yang udah kita ketahui di sifat ini, kita bisa ngelakuin yang ini juga berarti. Kan kalau misalkan x, berarti kan kalau x diturunin ya otomatis x pangkat satu diturunin ya kan, berarti satu dikali x pangkat nol. Semua yang dipangkatin nol kan satu, jadi satu dikali satu sama dengan satu. Nah, lanjut ke yang nomor 4, ax pangkat n. Ini sebenarnya sama aja kayak yang ini. Nanti kita bakal taruh pangkatnya di dekat a. A itu ya salah satu variabel ya. Nanti taruh depan. Ntar nanti kita bakal kasih tahu. Jadinya itu an dikali x pangkat n dikurang satu. Ini sama aja kayak gini, bedanya ada a-nya aja. Nah, habis itu di sini ada nomor 5, fx sama dengan k dikali ux. K dikali ux itu ya otomatis si konstantanya ini ininya itu bakal diturunin. Nanti kita bakalan jelasin di contoh soal. Habis itu ada ux ditambah atau dikurang vx. Itu hasilnya kayak gini. Kita turunin dulu baru di plus minus sama v aksennya, v turunan v.
Nah, habis itu di sini ada nomor 7, UX dikali VX. Kalau UX kali VX itu kalian bisa diturunin dulu U-nya, habis itu dikali sama V, ditambah U biasa sama V turunan. Nah, kalau yang ini gimana, Bang? Ini biasanya aduh. Ini biasanya lokal kalau misalkan ada di suatu dalam kurung. Misalkan UX pangkat N dalam kurung, ini dalam kurung. Jadi seperti biasa N-nya ditaruh depan, habis itu di N kurang ke 1, UX yang di dalam ini dikurang, nanti diturunin. Oke, habis itu dikeluarin. Habis itu di sini ada yang UX per VX, koma VX. Ini tuh yang bawah tuh gak boleh nol, jadi tuh gak boleh nol. Nah, ini sama aja kayak yang di atas, bedanya tuh setelah kita kasih ini, nanti bawahnya dikasih VX kuadrat, jadi ini dikuadratin. Nah, kalau begitu langsung aja kita ke contoh soalnya gak sih? Nah, jadi di sini ada contoh soalnya. Ini miring, nggak sengaja. Maaf. Contoh soalnya kayak nomor 1, tentukan turunan dari fx sama dengan 7. Berdasarkan sifat di sini, fx sama dengan k, ini kan konstanta, 7 ini konstanta. Jadi konstantanya ini otomatis jadi 0. Jadi fx sama dengan 0 ya kayak. Nah, tentukan turunan dari fx sama dengan x. Nah, tadi kan udah dijelasin. X itu kalau diturunin hasilnya berapa? Hasilnya jadi 1 karena ya X pangkat 1, habis itu sabar, pencet, tulis dulu set, fx sama dengan, kan otomatis jadinya itu 1 dikali x, 1 kurang 1, jadinya ya 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, habis itu kan ada tentukan turunan x dari fx sama dengan x pangkat 5. Nah, kalau gini gimana, Bang? Nah, kalau gini tuh seperti yang tadi udah kita pelajarin, nanti jadinya tuh sabar, tulis dulu fx sama dengan, ini pindah ke depan jadi 5 sini. Habis itu 5 ini dikurang sama 1, jadinya 5x pangkat 4. Nah, habis itu ada tentukan fungsi turunan fx dari fx sama dengan 4x kali 3, x pangkat 3. Nah, seperti yang tadi kita udah pelajarin, nanti ini pindah ke depannya 4, habis itu ini dikurang 1, kayak gitu. Jadinya ya 3 di depanin, jadi 3 dikali 4x pangkat 2, jadinya 12 x pangkat 2. Nah, terus di sini ada tentukan turunan fx sama dengan 5 3x kuadrat ditambah 2x. Kalau saya kerjain ini, biasanya saya bakalan turunin dulu. Sorry, maksud saya bakal kali dulu. Jadi ini kan hasilnya jadinya itu 15x kuadrat ditambah 10x, ya kan? Nah, otomatis f turunan x-nya itu jadi berapa? 2 taruh depan dikurang 1. Kalau ini sama kayak tadi, tinggal x itu sama aja kayak 1. Jadi kita bisa masukin jadinya 2 dikali 15x pangkat 1, nggak usah ditulis, ditambah 10 dikali 1, jadi hasilnya 30x ditambah 10. Nah, terus di sini ada tentukan f fungsi x, kok fungsi x, turunan fx tuh berapa? Nah, kalau di sini kita turunin aja dulu, cil aja. Nih, misalkan kita turunin dulu. Ini ke sini, jadi 6x kuadrat.
Nah, turunin di bawah aja, di bawah aja. Kita kerjain di bawah sini. Jadinya kan 6x kuadrat dikurang 4 ditambah, aduh, ditambah 10x. Udah, gini. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya tinggal gini. Ini udah kelar. Nah, habis itu ada lagi nih bawahnya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1 3x kurang 5. Kalau begini kalian kali dulu. Jadi ini sama ini sama ini kali pelangi, kali pelangi. Nah, habis itu jadi gimana, Bang? Hasilnya tuh kalau dikali dulu atau kalian bisa turunin dulu. Ini ada dua cara. Jadi turunin dulu baru dikali atau dikali dulu baru turunin. Kalau misalkan lebih gampang kalau di sini kayaknya diturunin dulu baru dikali. Jadi misalkan di sini jadinya 2x ditambah 1, satunya hilang. Berarti 2x dikali sama 3. 2x kali 3. 2x kali 3 hasilnya 6x. Kelar. Nah, habis itu lanjut lagi kita. 5x kuadrat dikurang 2 pangkat 4. Nah, seperti yang udah kita pelajarin tadi, kalau misalkan ini 4 taruh di depan kan, jadi 4 dikali 5x pangkat 2 dikurang 2 pangkatnya 4 dikurang 1 jadi 3. Habis itu yang di sini tuh kita turunin juga jadi 10x. Jadi ini jadi 10x. Nah, 4 kali 10x jadi 40x. 5x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 itu dia. Benar gak? Benar gak? Benar. Nah, habis itu yang bawah nih, x kuadrat ditambah 1 dibagi 2x dikurang 3. Nah, kalau itu gimana, Bang? Nah, langsung aja pakai cara yang tadi. Pertama, UX. Kejadian pertama giniin dulu. Atau mau coba pakai cara ini ya, nomor 7. Coba. Apakah beda atau sama? Kita lihat. Ini penghapuskan. Oke. eh coba ya. Pakai ini. Turunan U berarti turunan U itu 2x. Habis itu dikali Vx yaitu 3x kurang 5. Habis itu ada turunan enggak turunan. Ada x2 ditambah ya. Ditambah x2 tambah 1. Habis itu ada turunan ini. Berarti 3. Jadi hasilnya 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 3x kuadrat ditambah 3. Bener kan? Oh ya, ini kasih kurung biar lebih enak lihatnya. Nah, habis itu jadinya kan begini. Oh, beda ternyata, guys. Berarti tadi saya salah, guys. Berarti hasilnya tuh 9x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Nah, ini hasilnya, guys. Habis itu kita mau cari yang ini sekarang. Kan ini U, ini X, ini V. Berarti sama aja kayak gini awalnya. Di mana ya? Di atas ini nih, biar enak. Turunan x2 tambah 1 berarti 2x, ya kan? Dikali ini, dikali 2x kurang 3, ya kan? Habis itu ditambah
tambah. Oh, dikurang. Dikurang ini X2 tambah 1, X2 tambah 1 dikali turunannya 2x kurang 3, berarti turunannya 2 dikali 2 jadi per berapa? V kuadrat. Tuh, V x kuadrat. Jadi kali sama 2x min 3, 2x min 3. Itu dia. Tapi kalau di sini sebenarnya bisa kita langsung coret. Tapi kita ya iniin aja dulu. Jadinya tuh 4x kuadrat min 6x sama x2 tambah, jadi 2x kuadrat tambah 2. Langsung aja nggak sih, coret. Jadi 2x dikurang 2x dikurang 2x kuadrat ditambah 2 per 2x min 3. Ada kesalahan ternyata. Jangan. Nah, kita sudah sampai sini. Berarti gimana sih? Kalau gini tinggal dikali aja. Jadi berapa? 4x kuadrat min 6x. Ini tuh dikurang 2x ya 2x kuadrat tambah 2 per 2x min 3 kuadrat. Biarin aja 3-nya begitu. Jadinya 4x kuadrat kurang 2x kuadrat jadi 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 dibagi 2x min 3 kuadrat. Nah, selesai. Set. Mungkin cukup sekian video pengayaan MTK tingkat lanjut dari saya. Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.